Perkenalkan, nama saya Yohanes Kristanto Sewa, disapa Anis. Di video ini saya akan menjadi pemateri pertama untuk menjelaskan tentang limit. Konsep limit, pengertian limit mendekati sama dengan ditulis limit x menuju c, fx sama dengan L. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c, tetapi x tidak sama dengan c, fx mendekati L. Yang kedua, pengertiannya secara aljabar. Misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Dengan mengambil beberapa nilai x untuk x mendekati 1 dari kanan atau kiri diperoleh tabel nilai berikut. Contohnya untuk sebelah kiri kita ambil 0,9 sampai x yang mendekati 1, yaitu 0,99 sekian. Dan untuk nilai x dari kanan yaitu 1,1 sampai 1,001 mendekati 1. Dan diperoleh nilai kiri dan kanan yaitu menuju 2, sehingga dapat dituliskan limit x menuju 1, x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 sama dengan 2. Atau secara grafis dapat digambarkan x. Di sini kita gambar x-nya 1 dan y-nya 2. Kenapa? Karena jika dari kiri dan kanan, nilai x tersebut akan diperoleh nilai y yang besarnya yang bernilai 2. Secara limit dikembangkan dari masa ke masa, dikembangkan oleh berbagai peneliti untuk mencapai suatu kesempurnaan di rumusnya. Salah satu penelitinya yaitu bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz adalah anak seorang profesor filsafat moral, Friedrich Leibniz, warga negara Jerman. Suatu limit dikatakan memiliki nilai apabila limit kiri dan limit kanannya memiliki nilai yang sama. Untuk definisi limit kanan, yaitu limit x menuju c plus fx sama dengan 1. Kita dapat membacanya yaitu limit x menuju c dari kanan, fx sama dengan L. Untuk definisi limit kirinya dapat ditulis limit x menuju c dari kiri, fx sama dengan 1 sama dengan L. Maaf sebelumnya, maksudnya limit x menuju c dari kiri, fx sama dengan L. Sifat-sifat limit x menuju a, fx sama dengan L, dan limit x menuju a, gx sama dengan g. Maka sifat yang pertama yaitu limit x menuju a, fx plus minus gx sama dengan limit fx plus minus limit gx sama dengan L plus minus g. Untuk sifat yang kedua, limit x menuju a, fx kali gx sama dengan limit x menuju a, fx kali limit x menuju a, gx sama dengan L kali G. Untuk sifat yang ketiga, limit x menuju a, fx per gx sama dengan limit x menuju a, fx per limit x menuju a, gx sama dengan L per G, dengan syarat g-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan 4, limit x menuju a, fx pangkat n sama dengan limit x menuju a, fx dipangkatkan n, dengan syarat n bilangan bulat positif. Dan syarat yang kelima, limit x menuju a, akar fn x sama dengan akar n limit x menuju a, fx sama dengan akar L. Berikutnya tentang bentuk limit. Ada dua bentuk limit. Yang pertama, bentuk tertentu, merupakan bentuk limit yang nilainya bisa diperoleh dengan secara substitusi langsung. Contohnya limit x menuju 2, x kuadrat tambah 1 sama dengan 2 kuadrat. Kita substitusikan x-nya 2 menjadi 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Untuk bentuk tertentu, merupakan bentuk limit yang nilainya belum dapat diperoleh secara langsung, yaitu untuk penyelesaiannya dapat dilakukan dengan memfaktorkan atau menggalikan dengan bentuk sekawan. Sekian penjelasan saya.
Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ani sudah menjelaskan tadi. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Abbas Kalamsa, biasa dipanggil Abbas, saya adalah pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, untuk metode pemfaktoran, kita harus memfaktorkan salah satu dari pembilang atau penyebut yang memungkinkan. Biasanya yang memungkinkan untuk difaktorkan itu adalah yang memiliki pangkat lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa langsung ke contoh. Limit X mendekati 5, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 per X kurang 5. Jika kita langsung ganti nilai X dengan 5, kita akan mendapatkan bentuk 0 per 0. Nah, ini bentuk yang tidak diinginkan, jadi kita harus gunakan pemfaktoran untuk menghilangkan pembuat nolnya. Nah, untuk soal ini, pembuat nolnya itu adalah X kurang 5. Nah, dari mana saya tahu? Karena limit X mendekati 5, berarti pembuat nolnya adalah X kurang 5. Kalau contoh lain, limit X mendekati 3, maka pembuat nolnya adalah X kurang 3. Nah, karena di sini yang memiliki pangkat tertinggi ada di pembilang, maka pembilangnya harus difaktorkan. Tinggal kita faktorkan, maka akan jadi limit X mendekati 5, X dikurangi 5, dikali X ditambah 2 per X kurang 5. Nah, di sini kita sudah menemukan pembuat nolnya, tinggal kita coret saja. Setelah kita coret, akan sama dengan limit X mendekati 5, X tambah 2. Tinggal kita ganti X dengan 5, dan kita akan dapatkan hasilnya, yaitu 7. Untuk metode berikutnya, yaitu dengan metode pengalikan sekawan. Nah, sekawan di sini yang perlu diingat adalah sekawan dari penyebutnya. Jadi, bukan sekawan dari pembilang. Untuk sekawannya sendiri, cara kita mencarinya itu mudah saja. Kalau seperti di contoh, pembilangnya adalah akar X dikurangi akar 3, maka sekawannya adalah akar X ditambah akar 3. Contoh lain, kalau X dikurangi 5, maka sekawannya adalah X ditambah 5. Nah, tinggal kita kalikan saja, limit X mendekati 3, X dikurangi 3 per akar X dikurangi akar 3 dikali akar X ditambah akar 3 per akar X ditambah akar 3. Nah, kita kali masuk sama dengan limit X mendekati 3, X dikurangi 3, akar X ditambah akar 3 per akar X kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Kenapa ini tidak dikali masuk? Itu karena dia X kurang 3 merupakan pembuat 0. Jadi, nanti akan dicoret. Jadi, tidak perlu dikalikan masuk. Nah, di bawahnya kita sudah mendapatkan X kurang 3. Kita tinggal coret X kurang 3 per X kurang 3. Persamaannya akan jadi limit X mendekati 3, akar X ditambah akar 3. Tinggal kita ganti X dengan 3, maka akan jadi akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Oke, berikutnya limit fungsi trigonometri. Untuk limit fungsi trigonometri sendiri, perbedaannya dengan limit fungsi aljabar itu pada fungsinya sendiri. Kalau fungsi trigonometri ya ada X, ada sin, ada campuran antara trigonometri dan aljabar. Kalau untuk limit fungsi aljabar itu murni hanya aljabar, tidak boleh ada trigonometri. Oke, untuk limit fungsi trigonometri ada beberapa sifat. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0, cos X itu sama dengan 1. Yang ketiga, limit X mendekati 0, tan X per X itu sama dengan 1. Kita langsung ke contoh soal. Limit X mendekati 0, 3X ditambah sin 4X per 5X dikurangi tan 2X. Nah, di sini kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan X, maka akan tersisa limit 3 ditambah sin 4X per 4X dikali 4 per 5 dikurangi tan 2X per 2X dikali 2. Nah, dari mana 4
4/4 dan 2/2 ini itu untuk kita menggunakan sifat nanti. Untuk kita dapat menggunakan sifat nanti, kita manipulasinya dengan cara seperti ini. Jadi bentuk akhirnya kita akan dapat 3 ditambah limit x mendekati 0 sin 4x per 4x dikali 4. Ini sin 4x per 4x seperti sifat yang kita sudah dapat tadi, nilainya akan jadi 1. Sama seperti yang di bawah, limit x mendekati 0 tan 2x per 2x itu akan jadi 1. Jadi sisanya akan jadi 3 ditambah 4 per 5 dikali 2. Maka nilai dari limit ini adalah 7/3. Untuk yang ketiga, limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, yang keduanya terdengar sama tapi sebenarnya berbeda. Untuk limit tak hingga, misal limit x mendekati a, fx sama dengan L, dengan L tidak boleh sama dengan 0, dan limit x mendekati a, gx sama dengan 0, maka nilai dari limit x mendekati a, fx per gx yang pertama akan menjadi positif tak hingga jika L lebih besar dari 0 dan gx mendekati 0 dari arah atas. Yang kedua, akan jadi negatif tak hingga jika L lebih besar dari 0 dan gx mendekati 0 dari arah bawah. Yang ketiga, akan jadi positif tak hingga jika L lebih kecil dari 0 dan gx mendekati 0 dari arah bawah. Dan yang terakhir akan jadi negatif tak hingga jika L lebih kecil dari 0 dan gx mendekati 0 dari arah atas. Kita langsung ke contoh soal. Yang A, limit x mendekati 1 dari kiri, x kuadrat ditambah 1 per x dikurangi 1. Nah, yang bertindak sebagai fx di sini adalah x kuadrat tambah 1, dan yang jadi gx-nya adalah x kurang 1. Karena limit x mendekati 1, x kuadrat tambah 1 sama dengan 2 lebih besar dari 0, dan limit x mendekati 1 dari kiri x kurang 1 sama dengan 0. Di sini L-nya lebih besar dari 0 dan gx mendekati 0 dari arah bawah. Maka nilai limit x mendekati 1 dari kiri, x kuadrat tambah 1 per x kurang 1 itu akan sama dengan negatif tak hingga, sesuai dengan sifat yang sudah dijelaskan tadi. Untuk nomor B, limit x mendekati 1 dari kiri, x kuadrat tambah 1 per x kuadrat kurang 1, yang bertindak sebagai fx-nya adalah x kuadrat tambah 1, dan gx-nya adalah x kuadrat kurang 1. Nah, karena limit x mendekati 1 dari kiri, x kuadrat tambah 1 sama dengan 0, sama dengan 2 lebih besar dari 0, dan limit x mendekati 1 dari kiri, x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Di sini L-nya lebih besar dari 0, dan gx mendekati gx mendekati 0 dari arah positif, maka nilai limit x mendekati 1 dari arah kiri, x kuadrat tambah 1 per x kuadrat kurang 1 sama dengan positif tak hingga. Nah, yang ke B, limit di tak hingga. Limit di tak hingga ini maksudnya adalah nilai dari x-nya itu akan mendekati tak hingga. Jadi kita akan langsung ke contoh soalnya saja. Limit x mendekati tak hingga, x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 per 2x ditambah 4. Untuk contoh, untuk menyelesaikan tipe soal limit yang seperti ini, kita harus membagi pembilang dan penyebutnya dengan x pangkat tertinggi. Jadi, karena di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat, maka yang akan kita keluarkan x kuadrat di penyebutan pembilangnya. Setelah kita keluarkan, kita tinggal coret. Nah, fungsinya akan tersisa limit x mendekati 0, 1 ditambah 2 per x tambah 5 per x pangkat 2 per 2 tambah 4 per x kuadrat. Nah, tinggal kita ganti x dengan tak hingga, maka ini akan
Jadi yang semuanya penyebut X akan jadi 0. Sisanya adalah 1/2. Oke, berikutnya adalah penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari ini lumayan banyak, karena dibatasi waktu, jadi kami ambil beberapa saja. Yang pertama di bidang kedokteran, limit juga berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus cardiac arrest. Pada kasus ini, sang dokter hanya bisa melihat data-data dari USG, tetapi tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di jantung, sementara sel jantung itu sangat banyak. Maka pada kasus ini dibutuhkan penghitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Contoh lain adalah populasi bakteri atau virus, dan kemungkinan beberapa persen virus itu menular melalui udara. Area kontribusi dan kecepatan angin dapat dihitung grafiknya melalui limit. Nah, untuk yang kedua di bidang kimia, limit fungsi berguna untuk menghitung kekuatan besi yang bergesek dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan, dan juga untuk pembuatan tanggal kadaluarsa pada makanan ringan atau makanan cepat saji. Yang ketiga, bidang ekonomi, limit fungsi sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Dalam bidang ekonomi, limit ini juga sering digunakan untuk menghitung biaya rata-rata dan bunga. Oke, itu saja materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya. Bye-bye.